Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jadi tidak ada satuan gramatikal lagi di bawah morfem. Misalnya pada kata membatu, berasal dari men dan batu. Keduanya adalah morfem dan tentu saja memiliki makna. Men memiliki makna sebagai perubahan keadaan menjadi, sedangkan batu bermakna sebuah benda dari alam yang strukturnya keras. Dengan penggabungan keduanya, maka diperoleh membatu yang artinya menjadi batu. Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morfologi yang terbentuk dari bahasa Yunani, yaitu morf yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Tujuan penggunaan morfem di sini adalah untuk membedakan kajian morfologi dan fonologi. Misalnya, kata membaca disegmentasikan menjadi M, E, M, B, A, C, A atau membaca. Tentu saja di sini jawabannya yang terakhir yaitu membaca. Karena baik mem ataupun baca sama-sama merupakan sebuah morfem. Posisi morfologi dalam linguistik. Setelah mengetahui tentang pengertian morfologi linguistik, selanjutnya kita harus mengetahui di mana posisi morfologi dalam linguistik. Morfologi bersama sintaksis merupakan cabang linguistik dalam taraf gramatikal. Kita tahu bahwa taraf linguistik ada 3, yaitu fonologi, gramatikal, dan leksikal. Batas antara keduanya, morfologi dan sintaksis, memang tidak begitu jelas, karena kata yang notabene adalah satuan terbesar dalam morfologi, juga merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Hal ini membuat keduanya tidak bisa saling dipisahkan. Sehingga untuk membedakannya perlu dipahami bahwa morfologi mempelajari struktur internal kata, sedangkan sintaksis mempelajari struktur eksternal kata. Selain dengan sintaksis, morfologi juga dapat dikaitkan dengan fonologi. Terdapat istilah morfofonemik yang melibatkan keduanya. Morfofonemik ialah perubahan bunyi akibat proses morfologi. Contohnya, harian. Jika dibaca akan terdengar bunyi Y, harian. Selain itu, pada kata jawab, an juga terjadi perpindahan huruf B menjadi jawaban. Terima kasih. Pada umumnya, sebuah morfem hanya memiliki satu alomorf. Misalnya sapi, alomorfnya sapi. Namun ada beberapa morfem yang memiliki beberapa alomorf. Misalnya ber, alomorfnya ada ber, bel, dan be. Saya akan menjelaskan sedikit contoh morfem ber untuk alomorfemnya seperti ber. Contoh katanya seperti berada, bertemu. Untuk alomorf be, contoh katanya itu bekerja, berternak, dan bel untuk kata belajar. Bahkan morfem me memiliki 6 alomorf. Morfem me, alomorfnya me untuk melihat, mem untuk memberi, men untuk mendapatkan, mei untuk menyapu, meng untuk mengusir, dan mengeh untuk mengelap. Sesuai buku Morfologi Bahasa Indonesia karya Abdul Haer, morfologi memiliki beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya kriteria kebebasan, keutuhan, makna, dan sebagainya. Yang pertama berdasarkan kebebasannya. Untuk dapat digunakan langsung dalam sebuah pertuturan, morfem dibagi menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang dapat langsung digunakan dalam tuturan atau pembicaraan, tanpa membutuhkan morfem lain. Contoh morfem bebas adalah hampir semua kata dasar, misalnya hijau, pergi, air, dan sebagainya. Di samping itu, morfem terikat ialah morfem yang harus berkaitan dengan morfem lain, agar bisa digunakan dalam sebuah kalimat atau pertuturan. Contoh morfem terikat adalah juang, henti, geletak, dan lain-lain. Morfem tersebut tidak pernah berdiri sendiri, yang penggunaannya harus digabung dengan morfem lain. Contohnya, berjuang, berhenti, tergeletak, dan lain-lain.
Selanjutnya itu nomor 2, berdasarkan keutuhan bentuknya. Morfem dibagi menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh secara fisik merupakan satu kesatuan yang utuh. Semua morfem dasar, baik bebas maupun terikat, serta prefiks, infiks, dan sufiks termasuk morfem utuh. Sedangkan yang dimaksud dengan terbagi ialah morfem yang secara fisik terbagi atau bisa disisipi morfem lain. Contoh dari morfem ini ialah konflik dalam bahasa Indonesia seperti pean, kean, dan peran. Yakni berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, morfem dibagi ke dalam morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem buku, bunga, dan merah. Sedangkan morfem afiks ialah morfem yang tidak pernah menjadi dasar, melainkan menjadi pembentuk dalam proses morfologi. Misalnya morfem me, kan, dan pean. Selanjutnya morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental dapat diartikan sebagai morfem yang terbentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misalnya morfem lihat, sikat, dan lah. Nah, sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem jenis ini. Namun di Cina, Thailand, dan Burma terdapat morfem suprasegmental. Yang kelima yaitu morfem wujud dan morfem tak wujud. Sesuai dengan namanya, morfem wujud berarti morfem yang secara nyata ada. Sebaliknya, morfem tak wujud tidak memiliki kehadiran secara nyata. Dalam bahasa Indonesia, semuanya termasuk morfem wujud. Namun dalam bahasa Inggris, morfem tak wujud dapat ditemukan. Yang keenam yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Kedua jenis morfem ini ada jika dipandang berdasarkan ciri semantik morfem. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang telah memiliki makna secara inheren dalam dirinya, sedangkan morfem tak bermakna leksikal ialah morfem yang tidak memiliki makna sebelum dirangkai dengan morfem lain.